Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Tak lupa, salawat serta salam semoga kita selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu rukun iman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana seluruh makhluk dibangkitkan untuk dihisab dan diberi balasan. Dinamakan hari kiamat karena tidak ada hari lagi setelah hari itu, di mana seluruh penghuni surga akan menetap di surga dan penghuni neraka akan menetap di neraka. Dan tidak ada satupun makhluk yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah lah yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dan ketika hari kiamat itu terjadi, maka itu adalah suatu hari yang sangat mengerikan dan dahsyat sekali. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu guncangan yang sangat besar. Ingatlah ketika kamu melihatnya, yakni melihat guncangan tersebut, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka itu tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras." Sebab-sebab seseorang diazab di alam kubur: 1. Berbuat syirik kepada Allah. 2. Mempunyai sifat kemunafikan. 3. Mengadu domba. 4. Tidak membersihkan dirinya dari air kencing. 5. Berkhianat. 6. Menjulurkan kain sampai melebihi mata kaki bagi laki-laki. 7. Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak mengamalkan Al-Quran. 8. Orang yang meninggalkan sholat fardu atau sholat berjamaah bagi laki-laki. 9. Suka berkata dusta. 10. Laki-laki atau perempuan yang berzina. 11. Orang yang memakan harta riba. 12. Berbuka puasa pada bulan Ramadan tanpa udzur. 13. Wanita yang tidak mau menyusui anaknya tanpa udzur. 14. Orang yang mengatakan apa yang tidak mereka amalkan. 15. Meratapi mayat, yaitu seseorang yang menangis meraung-raung ketika ditinggal mati oleh sanak keluarganya atau orang yang dia cintai. 16. Orang yang mengurung hewan dan menyiksanya. 17. Mencuri. 18. Berpaling dari mengingat Allah. Sebab-sebab seseorang selamat dari azab kubur: 1. Mentauhidkan Allah, yaitu kita mempersembahkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah, dan kita berusaha untuk menjauhi segala macam bentuk syirik. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 yang artinya, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk." Yang kedua, melakukan muhasabah dan bertaubat kepada Allah sebelum tidur.
Yang ketiga, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Yaitu kita berusaha untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 30 yang artinya, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Yang keempat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan amal kebaikan yang lainnya. Tiupan sangkakala. Kita wajib meyakini adanya tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil sebagai tanda telah datangnya hari kiamat. Tiupan sangkakala terjadi 2 kali, yaitu tiupan sangkakala pertama merupakan tiupan yang mengejutkan yang membuat seluruh makhluk mati baik yang ada di langit maupun di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Tiupan sangkakala kedua berfungsi membangkitkan manusia dari kuburnya, maka bangkitlah manusia dari liang kuburnya untuk menghadap Allah Rabb semesta alam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat menyadarkan kita semua akan pedihnya azab neraka. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.